Subhanahu wa taala, suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu alaih, seorang ulama yang menjadi panutan di zamannya, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah, datang ke satu tempat di luar kota yang cukup jauh dari kota beliau. Imam Ahmad melakukan perjalanan yang sangat meletihkan. Sampailah beliau di satu tempat di kota yang nan jauh di sana, sehingga karena sampai di kota tersebut waktu sudah menjelang malam, maka beliau tidak ada tempat untuk bermalam kecuali di masjid. Saat itu beliau masuk ke masjid, kemudian beliau salat 2 rakaat, lalu seraya meletakkan bekalnya, dan selesai melakukan salat, beliau bersiap-siap untuk beristirahat di masjid. Masjid yang sudah ditutup, masjid yang sudah selesai aktivitas malam itu, beliau gunakan untuk beristirahat, melepas lelah, yang insya Allah besok beliau akan melanjutkan aktivitas di kota itu. Ketika akan meletakkan anggota tubuhnya di masjid itu, datanglah pengurus atau takmir dari masjid itu seraya mengatakan tidak boleh orang beristirahat di sini di malam hari. Namanya seorang musafir, tidak kenal satu sama lain, tidak kenal orang yang ada di tempat itu, maka dia meminta izin. Tetapi oleh yang mengurus di masjid tidak diperkenankan, karena masjid memang harus ditutup, tidak boleh digunakan untuk beristirahat. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad dari masjid, dan karena tempat yang masih memungkinkan untuk beristirahat adalah di serambi masjid atau di emperan masjid. Seorang ulama selevel Imam Ahmad bin Hanbal harus beristirahat di serambi atau di emperan masjid untuk melepas lelah. Maka sang pengurus atau sang takmir tersebut melihat Imam Ahmad beristirahat di serambi atau di emperan masjid, maka dia pun mengatakan, di sini pun tidak diperkenankan. Sebaiknya kau cari tempat lain, janganlah di tempat ini. Akhirnya karena tidak diperkenankan sama sekali, maka Imam Ahmad keluar dari masjid, keluar dari serambi masjid, seraya tidak tahu kemana harus beristirahat di malam itu. Dan keadaan ini sangatlah dingin, karena di kota itu waktu Yaumus Syita, waktu yang sangat dingin sekali, sehingga diperlukan tempat yang mungkin ada dinding untuk menghalangi tubuh dari dinginnya malam di malam itu. Sampailah di tengah malam itu Imam Ahmad mencari perlindungan, mencari tempat beristirahat, tetapi tidak ada. Tidak lama datanglah seseorang pembuat roti yang berjalan di tengah malam untuk mempersiapkan pembuatan roti untuk dijual di pagi hari. Melihat Imam Ahmad yang berpakaian seperti musafir, maka sang penjual roti tersebut mengatakan, hendak kemana engkau wahai syekh? Hendak kemana engkau wahai seorang tua? Di tengah malam yang seperti ini, engkau laksana seperti musafir, orang yang asing di kota kami. Maka Imam Ahmad pun mengutarakan maksudnya bahwa dia ingin mencari tempat beristirahat. Maka sang pembuat roti itu merasa kasihan, diajaklah Imam Ahmad bin Hanbal untuk ke rumahnya atau untuk ke tempat dia bekerja di rumahnya di awal dini hari tersebut, untuk dapat beristirahat sebentar sebelum melanjutkan aktivitas di esok harinya. Sesampainya di rumah si pembuat roti, Imam Ahmad duduk dan akan bersiap-siap, seraya si pembuat roti itu mempersiapkan adonan untuk membuat roti akan dijual di pagi hari. Ketika mulailah adonan itu diaduk, sang pembuat roti mulai meremas-remas adonan, seraya setiap kali meremas adonan, sang penjual roti mengucapkan astaghfirullahaladzim. Diucapkanlah kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim setiap kali meremas adonan roti tersebut. Imam Ahmad seorang ulama yang sangat teliti terhadap hal-hal kecil dari sebuah ibadah.
dia melihat sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh seorang pembuat roti ketika meremas adonannya seraya mengucapkan astagfirullah. Maka seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada penjual roti, "Wahai Bapak, apa gerangan yang membuatmu engkau selalu aku lihat beristighfar ketika engkau menumbuk roti-rotimu?" Maka si penjual roti itu mengatakan, "Wahai Syekh, wahai seorang tua, aku melakukan ini semenjak aku muda. Dan aku adalah orang yang mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan rezeki yang Allah berikan kepadaku. Kelazimanku setiap hari dalam membuat adonan-adonan roti yang aku jual dengan aku banyak beristighfar. Allah sama sekali tidak pernah menolak doa-doaku. Semua yang aku pinta kepada Allah, yang aku panjatkan kepada Allah, semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Imam Ahmad pun mengambil pelajaran bagaimana ucapan orang ini. Dia dengan beristighfar selalu, maka dikabulkannya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saat dan setiap waktu. Imam Ahmad memujinya. Lalu si penjual roti itu menyela, "Semua doaku dikabulkan oleh Allah, kecuali satu doaku yang tidak dikabulkan oleh Allah sampai saat ini." Maka penasaranlah Imam Ahmad, apa doa yang belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah engkau panjatkan dengan berkah istighfarmu? Maka sang penjual roti mengatakan, "Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai saat ini Allah belum mengabulkan doa yang aku panjatkan tersebut." Imam Ahmad meneteskan air mata seraya bertakbir mengatakan, "Wallahi demi Allah, saat ini engkau berhadapan dengan Ahmad bin Hanbal." Inilah hadirin, luar biasanya istighfar yang didawamkan oleh seseorang membongkar benteng yang besar yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh makhluk Allah.